Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Valentino Rossi dengan NIM 221410142 dari kelas SI 4B. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang tugas-tugas yang telah saya buat mulai dari tugas 2, 3, dan 4. Pertama itu tugas 2. Tugas 2, saya mendapat tugas untuk mencari jurnal penelitian dan membuat riset gap. Di sini saya mendapatkan 3 jurnal. Yang pertama itu jurnal satu, judulnya itu penerapan algoritma Siemens untuk mengklasifikasi data obat. Tahun terbitnya 2023, pengarangnya Perdi Pangestu, Nur Yasin, Ronald Christopher Asugian, dan Yunita. Nama jurnalnya Jurnal Sispokom, Sintanya S3, metodenya metode algoritma Siemens, Siemens clustering. Hasilnya, hasil penelitian yang sudah dilakukan bahwa dengan menggunakan algoritma Siemens, pihak puskesmas Kecamatan Sawah Besar dapat mengelompokkan data obat yang tingkat pemakaian tinggi, sedang, hingga terendah berdasarkan volume pemakaian dan pemasukan. Salah satu gap yang didapat yaitu pengklasifikasian data obat yang kurang tertata dengan rapi dan pengelolaan data stok obat yang tidak optimal. Berikutnya jurnal 2, judulnya itu penerapan preferensi selection index atau PSI dalam pengangkatan karyawan di Yayasan EGZ. Tahun terbitnya ini di 2023, pengarangnya Esa Kurniawan, Yuhandri, dan Sumijan. Nama jurnalnya Jurnal Nasional Teknologi dan Sistem Informasi. Sintanya Sinta 3, metodenya Preferensi Selection Index atau PSI. Hasil yang didapatkan menggunakan penelitian ini dengan metode Preferensi Selection Index atau PSI dalam pengangkatan karyawan di Yayasan EGZ Pekanbaru. Metode PSI membantu SDM dalam pengangkatan karyawan dengan menguji penerapan PSI untuk membantu SDM menghasilkan kategori terhadap calon yang layak diangkat menjadi karyawan di Yayasan EGZ. Penelitian ini menunjukkan adanya 3 alternatif dengan nilai peringkat tertinggi antara lain A9 sama dengan 0,9307, A1 dengan nilai 0,9121, dan A6 dengan nilai 0,9001. Salah satu gap yang didapat yaitu penelitian juga dapat mencakup perbandingan antara penggunaan PSI dan metode lainnya dalam pengangkatan karyawan, serta peran pendukungan teknologi informasi dan komputer dalam pengangkatan karyawan. Jurnal 3, judulnya Decision Support System Pemilihan Pestisida Terbaik pada UD, pupuk jasa tani menggunakan metode weighted product. Tahun terbitnya 2023, pengarangnya Hezi Kurnia, Vicky Ariandi, dan Anissa Izati Jamhur. Nama jurnalnya Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis, Sintanya Sinta 4. Metode penelitian yang digunakan metode weighted product. Hasilnya, sistem pakar ini memproduksi output dalam bentuk nilai terbaik untuk pemilihan pestisida yang tepat berdasarkan kriteria yang diinputkan oleh pengguna dan hasil keputusan pestisida terbaik berdasarkan hasil analisis sistem. Penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL untuk membangun sistem pakar. Salah satu gap yang didapat yaitu penelitian dapat dilakukan dengan mengimplementasi sistem pakar pemilihan pestisida di perusahaan pupuk jasa tani dan melakukan analisis dan perancangan yang lebih lanjut. Di tugas 3 ini analisis informasi dengan membuat pertanyaan dan boleh lebih satu dengan jawaban yang bisa di-copy dari teks atau snapshot dari teks, yaitu who, where, when, how many, dan how. Ini judul untuk jurnal yang saya ambil ini yang gap-nya saya buat sebelumnya dengan judul penerapan algoritma Siemens untuk mengklasifikasi data obat. Tahun terbitnya 2023, pengarangnya Perdi Pangestu, Nur Yasin, Ronald Christopher Asugian, dan Yunita. Yang pertama itu what.
Apa yang dimaksud dengan clustering dalam analisis data? Jawabannya adalah clustering adalah metode dalam analisis data yang digunakan untuk membagi seluruh data menjadi kesamaan atau kelompok data yang memiliki kesamaan. Pertanyaan kedua, apa kegunaan dari data cleaning? Jawabannya data cleaning adalah proses untuk mengatasi nilai yang hilang, noise, dan data yang tidak konsisten. Kedua itu ada how. Pertanyaannya bagaimana cara pengumpulan data dalam penelitian? Pengumpulan data, jawabannya pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari sumber data, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian peneliti atau pihak lain. Ada when, pertanyaannya kapan data stok obat yang digunakan dalam penelitian diambil? Jawabannya data stok obat yang digunakan dalam penelitian diambil pada bulan Desember 2001. Berikutnya ada where, di mana lokasi puskesmas Kecamatan Sawah Besar yang menjadi objek penelitian dalam jurnal ini. Jawabannya lokasi puskesmas Kecamatan Sawah Besar yang menjadi objek penelitian dalam jurnal ini terletak di Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Berikutnya how many. Pertanyaannya berapa persentase akurasi yang diperoleh dari klaster 1 pada data obat bebas terbatas? Persentasenya, jawabannya persentase akurasi yang diperoleh dari klaster 1 pada data obat bebas terbatas adalah 66,23%. Berikutnya ada why. Mengapa pengelompokan data obat berdasarkan karakteristiknya penting dalam sebuah instansi yang bergerak di bidang kesehatan? Jawabannya pengelompokan data obat berdasarkan karakteristiknya penting dalam sebuah instansi yang bergerak di bidang kesehatan karena membantu dalam pengawasan, monitoring, dan pengelolaan data obat yang merupakan inti dari berjalannya roda bisnis pada instansi atau perusahaan tersebut. Berikut adalah mind map-nya dari jurnal sebelumnya. Di tugas 4 atau kuis ini ditugaskan untuk membuat referensi tools Zotero. Baik, jurnal yang saya pilih untuk membuat tugas 4 atau kuis adalah jurnal yang saya gunakan juga untuk mengerjakan tugas sebelumnya, yaitu dengan judul Decision Support System Pemilihan Pestisida Terbaik pada UD Pupuk Jasa Tani menggunakan metode weighted product. Untuk daftar pustaka yang saya buat, ini daftar pustaka yang saya buat. Dan ini screenshot daftar pustakanya melalui aplikasi Zotero. Sedikit contoh untuk membuat citasi menggunakan Zotero dengan Word. Gitu. Pastikan untuk Word-nya udah terhubung dengan Zotero ya. Contohnya begini untuk mensitasinya. Klik saja. Terus klik ADD atau Edit Citation. Oh, harus dibuka dulu aplikasi Zotero-nya. Dipastikan aplikasi Zotero-nya terbuka ya. Tunggu sampai aplikasi Zotero-nya terbuka. Jika sudah terbuka, silakan kembali ke aplikasi Word. Lalu klik ADD Edit Citation. Pilih format yang mau dipakai, stylenya style apa. Contohnya ada Elsevier atau mau apa 7 juga bisa. Kita coba pakai Elsevier. Klik OK. Terus masukkan nama penulisnya ya atau pengarangnya yang Anda ingat. Contohnya ini Andri Nob, Andri. Diklik, klik enter. Ini udah masuk jadi citasi. Kalau mau buat daftar pustaka, tinggal klik bikin aja daftar pustaka.
enter, klik yang, bacaan ADD atau edit bibliografi. Ini otomatis nanti, eee, otomatis ada di sini daftar pustakanya, otomatis mereferal dari, apa yang kita citasikan tadi. Cukup, sekian penjelasan dari saya tentang, tugas yang saya buat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.